Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan business strategy and objective strategy analysis. Jadi kita akan membicarakan ya terkait dengan identifikasi external business environment dan juga identify internal capabilities. Ya, ada dua hal utama, yaitu terkait dengan strategi analysis untuk external business environment. Ya, ada Paisley analysis, ada Porter Spy Force analysis, ya. Dan untuk strategi analysis internal capability itu ada MOS analysis, resource audit, dan person box. Ya, kita akan coba bahas satu persatu, ya. Sebelumnya kita coba overview dulu. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah melihat ini berbagai teknik yang terkait dengan berbagai fungsi analisis di dalam organisasi, ya. Analisis untuk external environment, internal capabilities, fungsi analisis untuk strategi definition, ya, strategi implementation, dan juga performance measurement, ya. Nah, fokus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan strategi external, ya, analysis untuk external environment dan juga internal capabilities. Kita akan coba nanti bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan strategi analysis, ya, terkait dengan external business environment. Jadi kita perlu untuk mengidentifikasi berbagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, ya, karena faktor-faktor eksternal di dalam dinamika bisnis, ya, lingkungan bisnis itu akan berpengaruh pada organisasi secara langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, dalam kaitannya mengidentifikasi external business environment atau faktor eksternal bisnis, kita akan mencoba mempelajari dua teknik untuk kita bahas, yaitu yang pertama adalah Paisley analysis dan yang kedua adalah Porter Spy Force analysis. Nah, yang pertama terkait dengan Paisley analysis. Paisley analysis provide a framework for investigating and analyzing the external environment for organization. The framework identifies 6 key areas that should be considered when attempting to identify the source of change. Jadi Paisley analysis ini secara umum, ya, digunakan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi dan menganalisa berbagai faktor lingkungan luar, ya, dari organisasi yang memberikan dampak atau memberikan impact kepada organisasi. Nah, menurut Paisley analysis itu ada 6 area yang harus menjadi pertimbangan, ya, dipertimbangkan, ya, ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi beberapa sumber perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis itu sendiri, ya. Nah, apa saja yang dimaksudkan 6 area tersebut itu secara umum adalah terkait dengan political, ya, economic, socio-cultural, technological, legal, rising, environmental atau ecological. Ya, jadi Paisley ini adalah akronim dari political, economic, socio-kultural,
kultural, ya, technological, legal, dan juga environmental atau ecological. Ya, jadi ini satu 6 area atau dimensi umum yang perlu menjadi pertimbangan bagi setiap organisasi yang mengidentifikasi uh, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasinya. Rising political issue that may impact upon the organization and how it operates. Ya, kita tahu bahwa faktor politik ini memegang peranan penting bagaimana di suatu negara yang situasi politiknya bergejolak, itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses bisnis atau proses berusaha di dalam organisasi bisnis dalam negara tersebut, tentunya akan berdampak. Bagaimana akses yang terbatas, misalnya bagaimana pembatasan-pembatasan, ya, karena permasalahan politik, adanya ketakutan ataupun adanya kebebasan dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh ya terhadap proses bisnis di dalam setiap organisasi. Nah, jadi politik ini kita menjadi satu area tersendiri. Economic situation that affected organization. Di situasi ekonomi global khususnya, ya, yang ini bisa berdampak kepada suatu organisasi terkait misalnya perubahan nilai tukar, ya, adanya proses atau perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang berpengaruh pada organisasi, ya, ini bisa menjadi satu yang berdampak kepada setiap organisasi bisnis. Sosiokultural, rising from customer, potential customer, jadi sosiokultural ini juga memberi dampak terkait bagaimana pola konsumen, ya, bagaimana adanya potensial konsumen, ya, perubahan cara perilaku customer ini sangat berpengaruh juga. Technological, ya, tidak bisa kita bantah bahwa teknologi sangat berperan ya di dalam perkembangan yang ada pada saat ini, termasuk di dalam bisnis, ya. Bahkan kalau kita lihat banyak atau ya hampir semua bidang bisnis itu memanfaatkan teknologi pada saat ini, ya. Jadi kita tidak bisa membantah ya peran dan juga pentingnya teknologi di dalam berbagai aspek bisnis. Kemudian juga terkait dengan legals, ya, rising from change to the law. Law, ya, bukan law. Jadi hukum, ya. Jadi terkait dengan legals, ya, bahwa misalnya di satu negara dengan negara yang lain itu diberlakukan hukum yang berbeda, ya. Ya, tentu investor, ya, ataupun juga multinational company itu juga menimbang-nimbang misalnya untuk melakukan suatu investasi di suatu negara yang secara legal itu kurang kondusif, misalnya untuk iklim investasi misalnya, atau terkait dengan ya kebebasan berbicara, atau terkait dengan perlindungan data pribadi dan transaksi misalnya. Nah, ini kan tentunya perbedaan-perbedaan yang ada ini membawa satu dampak tersendiri, ya, di dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Kemudian environmental dan ecological, ya, termasuk health, ya, rising from concern about natural environment. Ini termasuk ya saat ini misalnya di dalam konteks adanya pandemi COVID misalnya, bagaimana semua bidang usaha terdampak ya secara langsung maupun tidak langsung, ya, sehingga ada perubahan perilaku, ya, ada new normal, ya, adanya protokol baru, protokol kesehatan untuk setiap aktivitas dan sebagainya. Jadi
kita tidak bisa mengabaikan ya berbagai faktor-faktor eksternal ini yang memiliki dampak kepada organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini perlu menjadi satu pertimbangan-pertimbangan di dalam organisasi bisnis itu sendiri. Nah, Paisley Analysis ini mengidentifikasi ke dalam 6 area ini untuk kita bisa mempertimbangkan ya, mengidentifikasi berbagai permasalahan eksternal yang terjadi ya. Itu seperti apa sumbernya atau permasalahan. Nah, kemudian yang penting selanjutnya adalah bagaimana menggunakan teknik ini di dalam penerapannya. Ya, di konsepnya seperti itu tadi, ada 6 area yang jadi pertimbangan. Nah, untuk melaksanakannya tentunya kita perlu mengidentifikasi ya, identify issue and changes in each 6 key area that could affect the organization in meeting or workshop. Jadi kita butuh satu media untuk bisa mengidentifikasi ya. Secara umum menggunakan suatu bentuk meeting atau workshop ya yang menghadirkan berbagai stakeholder di dalam organisasi untuk kemudian bisa secara bersama-sama duduk mengidentifikasi ya berbagai isu dan perubahan yang terjadi ya di lingkungan organisasi yang tentunya itu akan berdampak bagi organisasi. Ya, jadi caranya ya duduk bersama melakukan suatu meeting atau workshop untuk mengidentifikasi berbagai isu dan perubahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah list all issue and recognize, analyze the level of impact upon it. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi, membuat daftar isu, kemudian kita mengenali, merecognize. Jadi sebenarnya duduk permasalahannya atau yang terjadi seperti apa. Perlu dianalisa dan dalam suatu discuss meeting workshop itu bisa ditentukan sebenarnya seberapa dampaknya bagi organisasi. Ya, nah nanti bisa dilihat misalnya level dampaknya yang mana yang paling terasa atau paling keras bagi organisasi. Ya, jadi tentunya tidak hanya satu isu atau permasalahan yang bisa teridentifikasi, bisa banyak dan itu harus dibuat level impact-nya ya terhadap organisasi. The external factor are shown as opportunity and threat. Ya, termasuk juga tentunya mengidentifikasi ya bukan hanya tantangannya atau ancamannya tapi juga peluangnya. Ya, jadi mengidentifikasi isunya, kemudian juga mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang yang ada. Ini penting bagi organisasi untuk kemudian menjadi bahan untuk menyusun strategi ke depannya. Ya, kemudian juga setelah mengidentifikasi berbagai isu yang ada, ya, kemudian dampaknya bagi organisasi, ya, kemudian opportunity-nya atau peluang dan ancamannya, ya. Kemudian juga harus diidentifikasi respon dan action plan organisasi. Ya, jadi sudah diidentifikasi ya peluangnya apa, ancamannya apa. Kemudian diidentifikasi responnya, ditindaklanjuti respon organisasi, action plan-nya harusnya seperti apa. Nah, ini menjadi satu dokumentasi dari hasil dari suatu workshop ya dalam organisasi tersebut ya dengan mengikuti kaidah Paisley Analysis ini. Ya. Oke, jadi
Oke, itu dulu mengenai Presley analysis dan juga pemanfaatannya ya. Jadi kita akan melanjutkan ke view selanjutnya nanti.